Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai perintah cin titik getLine ya. Ini ada nama variabelnya ini, kemudian setup, kemudian variabelnya yaitu nama. Ini dia contoh codingnya. Coba kita implementasikan ke dalam program dulu ya teman-teman ya. Langsung kita ketikkan di aplikasi text editor kita, langsung aja teman-teman ya ke TKP. Ini saya save as dulu ini ya, input data cin titik cpp ini kita klik di sini file save as, membuat kopiannya, kemudian saya buat nama filenya di folder yang sama ya teman-teman ya, di folder ini yang sudah kita buat program DevC++. Ini dia pernyataan input data, ini saya buat namanya input data cin titik getLine. Save as tipe-nya biarkan saja seperti ini, kita klik di sini save. Maka kita sudah dibuat kopian ya dengan nama baru yaitu input data cin titik getLine. Sementara file yang tadi masih ada ya teman-teman ya di sini ya. Kita klik di sini, file explore-nya masih ada di D. Ini dia tadi file yang tadi. Ini yang baru kita save as jadi ini. Selanjutnya coba kita hapus dulu ini sampai sini, kita hapus ini, kemudian kita rubah ini komentarnya, misalkan input data cin getLine. Misalkan di sini kita ketikkan contohnya yaitu tipe datanya char, kemudian nama variabelnya x, kita beri dia length panjangnya arraynya misalkan dia 7. Jadi dia bisa menampung maksimal hanya menampung 6. Kita tentukan dia nama variabel yang sudah dideklarasikan dan didefinisikan sebelumnya yaitu x. Kita gunakan perintah cin getLine. Misalkan kita di sini buat dia panjang maksimalnya ya teman-teman ya. Kita buat perintah cout. Ini dia contohnya, misalkan coba kita jalankan, execute, compile dan run. Misalkan kita masukkan input datanya nama saya ya teman-teman ya. Maka akan menampilkan output datanya kata Guntur di sini. Coba saya buat yang lain, contohnya execute, compile. Misalkan saya ketikkan di sini contohnya. Di sini saya menggunakan spasi, coba. Maka dia akan menampilkan seperti ini teman-teman. Jadi beda cin titik getLine ini dengan cin saja, dia bisa menampung spasi ya teman-teman ya. Jadi kata setelah spasi tetap ditampilkannya, cuman di sini R-nya nggak ditampungnya karena dia lebih dari 6 ya. Di sini 7, berarti dia yang ditampung maksimal dia 6 karakter ya teman-teman ya. Kita hitung 1G, 1 U, 2 N, 3 spasi 4 T, 5 dan U6. Jadi dia cuma menampung 6 karakter karena dia didefinisikan di sini dia 7. Selanjutnya coba kita buat ini komentarnya ya. Kita buat di sini misalkan dia cin-nya kita tentukan di sini cin.getLine. Misalkan X, tetapi di sini kita ambil dia 5 saja teman-teman. Ini dia seperti ini teman-teman. Jadi di sini dia hanya menampung 4 karakter ya teman-teman ya. Walaupun di sini 5 tapi panjangnya nanti cuma ditampung dia 4 karakter teman-teman. Coba kita jalankan, execute, kemudian kita pilih compile dan run. Misalkan kita input datanya, misalkan di sini nama saya, enter. Maka yang diambil dia cuman 4 karakter teman-teman, karena didefinisikan di sini 5, jadi 4 ya teman-teman. Walaupun di sini 5 tapi dia yang diambil dia 4 karena array itu dimulai dari 0. Itu dia contoh pertama ya teman-teman ya. Coba kita bikin komentar dulu ini. Kita bikin contoh berikutnya. Misalkan kita definisikan dia tipe datanya char, nama, kita panggil variabelnya yaitu nama,
kemudian ukuran dari variabelnya itu dengan perintah sysop, kemudian nama variabelnya lagi yaitu nama. Kita bikin lagi untuk tampilan alamat ya teman-teman ya. Titik koma, kemudian kita bikin enter dulu. Kita bikin outputnya di sini teman-teman. Kita panggil dia variabel namanya di sini. Selanjutnya variabel alamat, kemudian kita bikin enter ya teman-teman ya dengan kode NDL. Oke, coba kita jalankan di sini. Execute, compile dan run. Misalkan di sini saya ketikkan nama saya sendiri ya teman-teman ya. Enter. Kemudian alamat misalkan saya ketikkan. Enter. Maka di sini akan kita dapatkan tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Dengan menggunakan perintah cin.getLine. Maka dia kata setelah spasi tetap juga dijalankan ya. Maka kita akan dapatkan seperti ini. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan ya teman-teman ya, bahwa fungsi cin.getLine ini digunakan untuk mengatasi agar kata sesudah spasi dapat ditampung dalam variabel string sehingga dia dapat ditampilkan pada tampilan output program yang sudah kita jalankan ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada perintah sysop, ini sysop. Ini digunakan untuk menyesuaikan definisi array-nya tadi. Jadi kelebihannya adalah saat kita ingin menggunakannya di program selanjutnya, maka kita tidak perlu bersusah payah ya teman-teman ya, mengingat definisinya. Jadi hanya tinggal mengingat variabelnya saja teman-teman. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan ya teman-teman ya, bahwa perintah cin.getLine ini digunakan untuk dapat menampung spasi. Berikutnya kita akan masuk yaitu ke perintah get ya, untuk menginputkan nama variabel.